Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Pada pertemuan pertama mata kuliah korespondensi Bahasa Indonesia ini akan disampaikan tentang pengantar surat. Yang pertama akan dibahas tentang hakikat surat. Surat adalah selembar kertas yang ditulis pada saat ini umumnya menggunakan komputer atau pernyataan tertulis yang memuat informasi dari satu pihak ke pihak lain atas nama pribadi maupun lembaga. Mengenai jenis surat dapat dibedakan dari berbagai hal, mulai dari wujud isi surat, jumlah penerima, keamanan surat, urgensi penyelesaian, prosedur pengurusan, sampai pada jangkauan surat tersebut. Berikut adalah pernyataan dari Astini dan Joharia tentang bermacam-macam surat. Yang pertama, jenis surat berdasarkan wujud surat terbagi menjadi 6. Surat biasa, memo dan nota, kartu pos, warkat pos, telegram, dan surat tanda bukti. Mengenai jenis isi surat ada 2, surat pribadi dan dinas. Keamanan surat terbagi menjadi 3, surat biasa, rahasia, dan sangat rahasia. Keempat, proses penyelesaian surat terbagi 3, biasa, segera, dan sangat segera. Kegiatan isi surat terbagi menjadi 2, intern dan ekstern. Sasaran yang dituju ada surat biasa dan edaran. Mengenai dinas pos terbagi menjadi 5, surat biasa, kilat, kilat khusus, surat tercatat, dan surat berharga. Selanjutnya akan dibahas tentang tujuan surat. Ada 4 poin. Pertama, tentu saja memberikan informasi, memberikan maksud, dan tujuan sesuai dengan apa yang ingin disampaikan penulis. Ketiga, mempermudah arus komunikasi sehingga informasi yang diperoleh jelas dan tidak lagi disalahartikan. Dan yang terakhir, menghemat waktu, energi, dan biaya sebagai alternatif selain bertemu langsung. Manfaat atau fungsi surat, yang pertama tentu saja sebagai alat dalam bidang komunikasi. Surat sebagai alat komunikasi memiliki manfaat yang dimiliki lebih unggul dibandingkan dengan alat komunikasi lainnya. Proses komunikasi dengan menggunakan surat akan lebih praktis dan tidak mahal. Selain itu, surat dapat berisi berbagai informasi yang luas dan pembaca surat atau penerima surat dapat mempelajari isi surat secara terus-menerus jika informasinya belum terasa jelas. Menurut Marjo, fungsi surat ada 9 secara umum. Yang pertama, wakil atau duta dari si pengirim surat. Kedua, bahan bukti hitam di atas putih. 3, referensi. 4, alat mengingat. 5, memperpendek jarak, penghemat waktu dan waktu. 6, bukti sejarah. 7, sebagai bahan kelanjutan kegiatan suatu lembaga. 8, jaminan keamanan. 9, alat promosi pihak pengirim. Selanjutnya, pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan korespondensi ada 6. Yang pertama adalah koresponden, kedua redaktur, ketiga sekretaris, 4 juru ketik, 5 register, dan yang terakhir adalah kurir. Syarat-syarat dalam membuat surat yang baik dan benar, menurut Vinoza ada 9 poin. Yang pertama, tentu saja menggunakan kertas surat yang tepat dari segi ukuran, jenis, dan warnanya. Menggunakan bentuk surat yang standar, menggunakan bahasa Indonesia yang baku, gaya bahasa yang lugas, bahasa yang jelas, sopan, dan hormat, menyajikan fakta yang benar dan lengkap, tidak menggunakan singkatan kecuali singkatan yang lazim dipakai dalam surat menyurat, dan yang terakhir tidak menggunakan kata-kata sulit dan istilah yang belum memasyarakat atau umum. Sekian dan terima kasih telah menyaksikan pertemuan pertama ini.